Alkisah di daerah Pakuan, Jawa Barat, tersebutlah seorang raja bernama Prabu Siliwangi. Ia adalah raja yang arif dan bijaksana. Ia memiliki permaisuri dan seorang putri bernama Putri Kandita. Putri Kandita merupakan putri berparas cantik dan baik hati. Prabu Siliwangi bermaksud mencalonkan Putri Kandita sebagai penerus tahta. Namun, rencana tersebut tidak disukai para selir sang Prabu. Suatu malam, para selir sedang memikirkan rencana untuk menyingkirkan permaisuri dan Putri Kandita. Keesokan harinya pun, para dayang utusan selir pergi menemui seorang dukun yang tinggal jauh dari istana. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, utusan itu kemudian menyerahkan sejumlah keping emas sebagai bayaran. Dan dengan ilmu hitam yang dimiliki, dukun itu menyihir Putri Kandita dan ibunya. Prabu Siliwangi bergegas dan kaget melihat kondisi permaisuri yang sekujur tubuhnya penuh luka dan mengeluarkan bau busuk. Kondisi Putri Kandita pun sama seperti ibunya. Tabib dari berbagai negeri sudah didatangkan, namun tak seorang pun mampu menyembuhkan penyakit Putri Kandita dan permaisuri. Penyakit permaisuri semakin hari semakin parah dan tubuhnya pun semakin lemah. Sang permaisuri menghembuskan nafas terakhirnya. Prabu Siliwangi merasa sangat terpukul dengan kepergian istrinya. Namun, selir raja mengambil kesempatan tersebut untuk bisa menghasut sang raja untuk mengusir Putri Kandita keluar dari istana. Mulanya, Prabu Siliwangi merasa berat untuk menerima saran tersebut. Tapi karena desakan selir, ia memutuskan untuk mengusir Putri Kandita keluar dari istana. Dengan hati hancur, Putri Kandita meninggalkan istana sambil meneteskan air mata. Sang putri yang lelah berjalan pun memutuskan untuk duduk dan bersandar pada batu besar di tengah hujan yang deras. Hingga di tengah kesedihannya, ia mendengar satu suara yang menyuruhnya untuk pergi ke laut selatan dan melompat ke dalamnya. Pergilah ke laut selatan dan melompatlah ke dalamnya. Putri Kandita pun memutuskan untuk mengikuti perintah suara tersebut. Sesampainya di sana, ia pun melompat dari tebing. Ajaibnya, suara tersebut benar. Putri Kandita pulih dan ia mendapat kekuatan setelah melompat ke lautan. Ia pun memutuskan untuk tidak pernah kembali ke istana, melainkan menetap di lautan. Sejak saat itu, Putri Kandita dikenal sebagai penguasa Laut Selatan.